Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Kita awali ngaji kita dengan baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda'anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Ini masih maqalah yang ke-19. Kemarin ini sabda Nabi. Rasulullah bersabda ada 10 kelompok orang yang la yuqbala salatuhum, la yaqbalallahu salatahum. Allah tidak menerima salat mereka. Yang pertama, orang yang salat sendirian tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, ngulang sekilas, rajulun la yu'addiz zakata, orang yang menolak zakat, mengingkari zakat. Kemudian warajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun, orang yang jadi imam tapi imamnya dibenci oleh semua jamaahnya, orang yang tidak disukai oleh jamaahnya. Wa rajulun mamlukun abikun, budak yang lari dari tuannya, ini tidak diterima sholatnya sampai dia kembali. Wa rajulun syaribul khamri, orang yang tukang minum khamr. Syaribul khamri mudminun, jadi ini pecandu miras atau narkoba, ini sampai dia berhenti. Baik, berikutnya yang nomor 6. Sudah nomor berapa? Lanjutannya ya. Wamra'atun batat wa zaujuha sakhitun 'alaiha. Wamra'atun, dan seorang istri. Ini sampun wonten nggih. Nggih tasih gangsal nggih. Wamra'atun, dan seorang istri batat wa zaujuha sakhitun, batat yang semalam atau bermalam. Kalau dulu bahasa Jawa itu batat kang sewengi-wengi, pada malam itu. Wa zaujuha sakhitun 'alaiha, yang suaminya murka kepadanya. Ini tidak diterima kata Rasulullah SAW sholatnya. Nah, ini ada kaitannya dengan hadis yang lain. Dalam satu hadis Rasulullah juga bersabda,
salasatun la yaqbalullahu lahum sholatan wala yas'adu lahum ilas samai. Ada 3 kelompok orang yang Allah tidak menerima sholat mereka dan tidak mengangkatnya ke langit. Jadi tidak sampai pahalanya. Yang pertama yaitu as-sakronu hatta yashua, orang yang mabuk, tukang mabuk sampai dia sadar. Maka dalam Al-Quran ada wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Nah ini dulu awal-awal tahapan untuk penghapusan larangan minum khamr. Awalnya ditunjukkan khamr itu ada manfaatnya, ada dosanya, tapi dosanya lebih besar. Sampai kemudian ada peristiwa sahabat sholat ngelantur karena mabuk. Jadi baca ayat mestinya mereka itu adalah orang-orang mukmin, wa ulaika humul mukminun, keliru, wa ulaika humul kafirun. Nah, ini kan fatal. Maka kemudian Al-Qur'an turun, wala taqrabus sholata wa antum sukaro, jangan kamu mabuk dan kamu minum, jangan kamu mendekati sholat ketika kamu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu benar-benar sadar dengan yang kamu ucapkan. Kemudian wal mar'atu as-sakhitu 'alaiha zaujuha, wanita atau istri yang lagi suaminya marah kepadanya sehingga dia ya karena kesalahannya, bukan karena suami yang memang tukang marah. Istrinya salah atau enggak salah, tapi ya karakternya begitu berbeda. Jadi karena kesalahannya. Jadi istri yang suaminya sedang marah kepadanya karena kesalahannya, sehingga dia minta maafnya. Wal abdu, yang ketiga, wal abdul abiku ala maulahu, seorang budak yang lari dari tuannya, hatta yarji'a, sehingga dia kembali. Jadi itu hadis yang lain, ada 3 kelompok, kalau ini kan 10 ya. Kemudian berikutnya yang ke-8, yang ke-7 wamro'atun hurratun tusalli bi ghairi himarin. Wamro'atun hurratun, dan wanita merdeka, tusalli bi ghairi himarin, tusalli yang sholat, bi ghairi himarin, yang tidak menggunakan kerudung penutup kepala. Ini khimar, pakaian tetap menutupi kepala, ya kerudung, jilbab. Ini wanita merdeka, karena kalau budak itu auratnya, budak itu walaupun perempuan sama dengan laki-laki. Jadi kalau budak itu misalnya tidak punya pakaian yang menutup kepala, gak punya mukena, pakai baju biasa, itu sah kalau budak. Tapi kalau wanita merdeka ini sholat kok gak pakai jilbab, gak jilbab napa? Kalau saat ini nggih mukena ya, yang menutupi kepala itu tidak sah. Jadi ada sempat viral, ada orang tidak tahu muslim atau lihat orang-orang sholat kemudian ikut gabung sholat dengan pakaiannya
Nah, itu ya latihan, mungkin latihan. Karena orang kok tertarik mencoba mungkin. Jadi kalau wanita merdeka kemudian sholat itu harus semua badannya ini ditutup kecuali ilal wajah wal kafaini, kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau budak itu sah, misalnya hanya pakai baju koko itu sah kalau budak perempuan. Yang berikutnya yang kedelapan, wa akilur riba, orang yang makan riba, tukang makan riba ini la yaqbalallahu sholatuhum, tidak diterima oleh Allah salatnya. Kemudian riba itu rentenir ya. Orang yang melakukan itu namanya rentenir. Nah, yang kalau bank itu apakah riba, itu terjadi ikhtilaf. Kenapa? Ya karena memang yang dimaksud dalam Al-Quran kan la ta'kulur riba at'afam mudha'afah, berlipat-lipat kan, kelipatan yang mudha'afah itu ya karena berlipat kemudian akhirnya melemahkan, bikin orang tambah lemah. Sementara faktanya kan bank itu ya banyak orang kemudian berdaya, berlipat. Kalau kelipatan kan satu kelipatan 100.000 kembali 1.000 kan satu kelipatan. Kalau ibadahnya kelipatan kan 2 jadi 4 itu kan kelipatan menjadi 6. Sementara bank itu kan hanya 0, sekian persen misalnya, sehingga di situ terjadi ikhtilaf. Karena tidak sampai berlipat sebenarnya. Ya, kelipatan kan memang kalau dulu kan memang begitu, rentenir itu kan melemahkan. Bahkan masih ada kalau di kampung itu. Atau mungkin dulu ada bank titil ya gitu, yang bisa jadi kalau dalam waktu satu, karena harian, kalau 1 bulan bisa 1 kali lipat, itu baru berlipat. Karena dalam Al-Quran memang la ta'kulur riba at'afam mudha'afah. At'afan itu yang berlipat kan. Sementara bunga bank itu tidak berlipat, hanya bertambah. Tapi memang makna di fikih itu riba itu artinya ziyadah, tambahan. Itu makna fikih. Sehingga dari situ kemudian sampai hari ini ya terjadi ikhtilaf. Ada yang bolehkan, ada yang tidak. Yang berikutnya wal imamul jairu, wal imamu al jairu. Wal imamu dan imam, pemimpin, al jairu yang kalau bahasa Jawanya dulu yang lacut ya. Pemimpin yang zalim. Itu tidak diterima sholatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang diriwayatkan dari Abu Dzar, yang artinya begini. Rasulullah bersabda yang artinya gini, akan datang seorang penguasa pada hari kiamat, lalu dia akan dilemparkan ke atas jembatan neraka jahanam. Dilemparkan dari jembatan neraka jahanam. Maka akan berguncang jembatan itu bersamanya dengan guncangan yang dahsyat, sehingga tidak ada satu sendi pun yang tersisa kecuali sudah bergeser dari tempatnya. Jadi dia diadab dengan adab yang sangat berat, sangat hebat, dahsyat, sampai nanti tulang-tulangnya itu minimal disposisi, merotoli. Nah, ini itu ancaman bagi pemimpin yang zalim.
Itu al-imam al-jairu, imam atau pemimpin yang zalim. Karena kalau pemimpin orang biasa zalim itu ya berdosa. Satu, dosanya satu. Tapi kalau pemimpin itu dampaknya lebih dahsyat. Jadi kalau orang berbuat zalim, misalnya membunuh orang, ya karena sakit hati membunuh orang tetangganya ya satu paling. Tapi kalau dia pemimpin, Trump itu yang Donald Trump itu ribuan yang menyuruh, dia akan mengendalikan. Atau Netanyahu sampai dahsyat seperti itu. Kenapa? Karena pemimpin. Makanya adabnya juga lebih berat. Tapi sebaliknya kalau pemimpin itu adil, wah dia juga dapat prioritas. Di antara orang-orang yang nanti dapat naungan pada hari kiamat itu adalah yang pertama itu imamun adilun, pemimpin yang adil. Ternyata ada prioritas pertama itu. Demikian kalau zalim, wah ini adabnya paling berat. Ini berat jadi imam, jadi pemimpin, kepala negara, mungkin kepala daerah, karena kebijakannya bisa, kalau yang tercekik itu banyak orang. Berikutnya yang terakhir, 10 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah itu adalah warajulun la tanhahu sholatuhu. Orang yang sholatnya tidak mencegahnya anil fahsyai, dari perbuatan keji. Perbuatan keji itu yang hubungannya dengan ini, baik perkataan, verbal ya, ngomongnya kotor, jorok, itu perbuatan keji. Atau perbuatannya, perbuatan keji. Kalau dalam Quran sebut itu zina, nah itu sa'asabila, ini perbuatan. Dan perbuatan keji yang lain, penganiayaan terhadap orang, itu ya fahsya. Wal mungkar, kemungkaran, pelanggaran. Jadi kalau fahsya itu terkait dengan ini, perbuatan keji yang mungkin identik dengan berkaitan dengan wanita, ngomongnya jorok, ngomongnya kotor, atau perbuatannya ya berzina, mungkin melecehkan atau yang lain, itu fahsya. Sedangkan mungkar itu pelanggaran, pelanggaran terhadap hukum Allah itu mungkar. Misalnya orang minum khamr itu kan tidak mengganggu orang lain, tapi itu mungkar, jadi perbuatan mungkar. Orang yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholatnya dia sholat tapi maksiatnya rutin, lah ini maksudnya. Sholatnya iya tapi kemudian melanggarnya ini ya tetap istiqomah, lah ini. Ini sholatnya tidak berdampak apapun, ya sama, tidak diterima. Jadi ya banyak, ini yang banyak. Nah, mudah-mudahan kita, sholat kita ini diterima oleh Allah, karena sholat kita ini bisa mengendalikan diri dari fahsya dan mungkar. La yazdadu minallahi illa bu'dan. Jadi orang yang demikian itu tidak akan bertambah dekat dengan Allah. Sholat itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi orang yang sholat tapi kok masih mungkar, masih fahsya, ini tidak semakin dekat, justru semakin jauh. La yazdadu minallah illa bu'dan. Dia tidak bertambah dekat kepada Allah kecuali
tambah jauh. Padahal maksudnya sholat itu mendekat kepada Allah. Para hadirin jamaah rahimakumullah, ini bagian yang terakhir. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita semakin dekat dengan Allah dengan sholat kita. Kenapa? Karena sholat kita harus berdampak, bisa menahan, menjauhkan dari fahsya dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar dalam Al-Quran. Sesungguhnya sholat itu akan dapat mencegah seseorang, pelakunya, dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini sholat yang ideal itu. Nah, kalau sholatnya kok tidak berpengaruh apapun, ada sholat ya biar nanti menipunya lancar. Sholat tapi masih mencuri, ini sholat kenapa? Iya biar mencurinya lancar. Nah, selamat. Nah, ini jadi ya semakin jauh dari Allah. Demikian, semoga ada guna dan manfaatnya.